Hai teman-teman, hampir setiap minggu kita dihadapkan sama keputusan wasit yang kadang suka bikin kita emosi. Tapi emang benar keputusannya salah? Terus yang benar kayak apa nih? Dan kita juga gak jarang dihadapin sama istilah-istilah di sepak bola yang susah banget nih, yang kita gak tahu artinya. Kenapa sih istilah-istilah itu bisa muncul? Nah, aku bakal ceritain semuanya ke kamu. Selamat datang di Rule and Culture barengan sama aku, Kani Raras. Pada episode kali ini aku bakal ngebahas soal kartu merah dan kartu kuning. Jadi mulai dari sejarah, awal mula penggunaan, sampai perbuatan apa aja sih yang bisa bikin pemain itu dikenain kartu merah dan kartu kuning. Dengerin baik-baik ya. Jadi kartu merah dan kartu kuning itu sebenarnya baru pertama kali digunakan pada suatu pertandingan sepak bola di ajang Piala Dunia Meksiko tahun 1970. Jauh sebelum itu, ide penggunaan kartu ini diusulin oleh seorang wasit dari Inggris. Namanya adalah Kenneth George Aston, atau biasa disebut dengan Ken Aston. Ide awal Ken Aston ini muncul ketika dia mimpin pertandingan antara Chile melawan Italia di ajang Piala Dunia 1962. Pertandingan ini biasanya dikenal dengan Battle of Santiago, dan itu berjalan sangat panas sampai-sampai Ken Aston ini harus mengeluarkan 2 pemain dari Italia. Belum terciptanya kartu kuning dan kartu merah, dan karena keterbatasan bahasa, waktu itu bikin Ken Aston jadi bingung nih, gimana ya cara nyampein ke pemain Italia kalau mereka itu tuh melanggar dan harus keluar lapangan. Aston memberikan penjelasan dengan bahasa Inggris, sementara pemain yang melanggar itu nggak ngerti, jadi mereka ngotot pengen terus main di lapangan. Akhirnya dengan bantuan polisi, pemain tersebut bisa digelandang keluar dari lapangan. Setelah gelaran tersebut, Ken Aston akhirnya diangkat menjadi komite wasit FIFA, dan ajang Piala Dunia 1966 di Inggris menjadi pencetus terlahirnya kartu kuning dan kartu merah setelah kejadian Battle of Santiago. Saat pertandingan antara Inggris melawan Argentina, wasit yang memimpin adalah Rudolf Kreitlin yang berasal dari Jerman. Pertandingan yang berjalan sengit ini ngebikin Antonio Retin melanggar dengan keras pemain Inggris. Perbuatannya tersebut membuat Kreitlin mengusir Retin, dan lagi-lagi karena ada masalah pemahaman bahasa nih, membuat Retin jadi nggak bisa memahami bahasa dari Kreitlin. Retin semakin ngotot untuk berada di lapangan dan beradu argumen bersama pemain Argentina lainnya. Nah, ngelihat kejadian ini nih, Ken Aston kembali turun ke lapangan untuk menjelaskan alasan kenapa Retin harus keluar dari lapangan. Kalau dia nggak keluar secepatnya, maka timnas Argentina bakal terkena imbasnya. Dikarenakan penjelasan Ken menggunakan bahasa Spanyol, Retin akhirnya bisa paham lalu meninggalkan lapangan. Mengeluarkan pemain sepak bola tanpa adanya tanda yang jelas ini membuat media ramai menggemborkan masalah itu di luar lapangan. Bahkan nih ya, sampai-sampai waktu itu ada isu miring tentang penyuapan wasit yang dilakukan oleh timnas Inggris. Serem banget kan? Nah, sejak kejadian tersebut, Ken Aston akhirnya mulai insecure nih. Dia mikir gimana ya caranya buat memperingatkan pemain sampai mengeluarkan pemain dengan cara yang jelas, dan itu gak cuma diucapkan secara verbal, yang terkadang juga ngebuat pemain kebingungan karena perbedaan bahasa antara wasit dan juga pemain. Suatu hari ketika Ken Aston sedang pulang menuju kediamannya dan menyusuri jalan Kensington High Street, mobilnya tuh berhenti di sebuah persimpangan nih. Dari situ, dia mulai terinspirasi dari lampu-lampu yang menyala pada traffic light. Seperti warna merah itu untuk berhenti, kuning untuk hati-hati, dan hijau untuk jalan. Akhirnya sejak kejadian itu, dia mulai menyambungkan warna dari traffic light untuk diterapkan dalam pertandingan sepak bola, di mana kartu merah itu dimaknai untuk memberhentikan pemain dan kartu kuning untuk memperingatkan pemain. Usulan ide tersebut dia ajuin ke FIFA, dan gak lama setelah itu akhirnya idenya disetujui dan diterapkan di lapangan. Sejak saat itu, akhirnya penggunaan kartu merah dan kartu kuning akhirnya digunakan di ajang Piala Dunia di Meksiko tahun 1970. Selain sejarah yang udah aku jelasin barusan, sekarang kita lanjut ke bahasan lainnya ya. Bahasan berikutnya ini adalah tentang apa aja sih indikator-indikator pelanggaran yang bikin wasit mengeluarkan kartu kuning atau kartu merah. Sesuai pedoman Laws of the Game bab 12 tentang Fouls and Misconduct, wasit itu dapat mengeluarkan kartu kuning kalau satu, yang pertama nih ya, pemain itu tidak berlaku sportif, seperti tackle ringan kepada pemain musuh. 2. Argumentasi pemain kepada wasit yang bersifat provokatif. Ketiga,
pemain memperlambat waktu ketika menerima tendangan bola mati. 4. Pemain mencopot jersey ketika selebrasi gol. Ini juga termasuk ya, karena merupakan perilaku yang provokatif terhadap tim lawan dan juga mengulur waktu, karena kan nanti harus pakai jersinya lagi. Nah, kelima, tidak menghormati jarak yang dibutuhkan ketika pertandingan dimulai kembali dan tendangan bola mati. Kemudian keenam, memasuki atau kembali masuk ke lapangan tanpa seizin wasit. Dan yang terakhir, meninggalkan lapangan seenaknya tanpa seizin wasit. Jadi nggak boleh ya. Bukan cuma pemain, tapi pelatih, staf, dan pemain cadangan yang ada di bench itu juga bisa kena kartu kuning nih. Sesuai dengan pedoman dari Laws of the Game, dijelaskan kalau pelatih, staf, atau pemain yang ada di bench melakukan tindakan tidak sportif seperti mengeluarkan argumen yang provokatif atau menghambat jalannya pertandingan, itu bisa dapat hadiah kartu kuning. Terus, kalau buat kartu merah, indikatornya apa aja nih? Sesuai dengan isi bab 12 tentang fouls and misconduct, pemain itu bisa dihadiahi kartu merah ketika melakukan pelanggaran keras, seperti tackle dari belakang, menendang kepala musuh, meludah, menggigit, mengeluarkan kata-kata kasar atau yang berbau sara, menggagalkan musuh mencetak gol di depan gawang dengan cara menghalau bola dengan tangan, tapi kecuali kipernya ya, dan juga melanggar pemain musuh yang sudah berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper. Terakhir, akumulasi kartu kuning itu juga bisa bikin pemain dihadiahi kartu merah. Untuk pelatih, staf, dan juga pemain cadangan yang ada di bench itu juga bisa dapetin kartu merah. Dan aturan ini hampir sama sih kayak kartu kuning jika mereka melakukan tindakan yang tidak sportif seperti menghina pemain musuh dengan kata-kata kasar atau yang berbau sara dan juga menghambat jalannya pertandingan, mereka juga bisa dihadiahi kartu merah oleh wasit. Nah, jadi gimana teman-teman penjelasan aku barusan soal kartu merah dan kartu kuning? Udah jelas atau belum? Kalau misalkan ada yang belum jelas, kamu boleh komen di bawah, tapi jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini. Kita ketemu di episode selanjutnya ya. Kamu juga boleh kasih tahu aku enaknya bahas apa di episode minggu depan. Sampai ketemu. Dadah!